Tisaban gufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Allah berkenan mengampunkan dosa-dosanya yang telah silam. Amin. Ya Rabbal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa Ramadan kita dan segenap aktivitas gawian ibadah di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa kita, dosa ibu bapak kita, keluarga kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita muslimin muslimat berkat keagungan bulan suci Ramadan. Ibu-ibu yang berbahagia, Id artinya kembali. Kita hari raya Idul Fitri. Apa arti Idul Fitri? Id berarti kembali, Fitri berarti suci. Bagaimana kita seseorang yang merayakan hari raya Idul Fitri ini supaya kembali suci, bersih, tanpa noda, tanpa dosa, kayak mawaladatu ummuh, sehingga orang yang merayakan hari raya Idul Fitri ini keluar dari dosa-dosanya seperti anak yang baru lahir dari kandungan perut ibunya. Senang apa senang? Ibu-ibu yang berbahagia, kita melangsungkan hari ini acara halal bihalal. Mau tahu arti halal bihalal? Halalun itu berasal dari bahasa Arab. Halalun boleh artinya. Bihalal boleh, membolehkan. Dengan kata lain, tujuannya supaya di antara kita semua saling maaf memaafkan. Mau kada memaafkan berataan? Dasar calon ahli surga berataan. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merayakan hari raya Idul Fitri ini dengan penuh muka yang ceria, dengan semangat. Turun dari rumah di hari Idul Fitri dari satu jalan, buliknya jalan yang lain, lalu bersilaturahmi. Pian bang, alhamdulillah. Apa tujuan halal bihalal tadi? Halal bihalal itu terambil dari bahasa Arab. Ini satu tradisi yang hanya ada di Indonesia. Di Arab kan ada orang berhalal bihalal. Sering sudah ulun hari raya di Mekah, ada kau menghitung berapa kali raya di Mekah. Di Madinah kayak tujuan hari raya, ada orang bahalal bihalal. Apa yang ada di Mekah, Bu? Di hari pertama usai sholat Idul Fitri kita kembali ke hotel, banyak banget roti disiapkannya, kue-kue macam-macam, manisan-manisan beraneka ragam, siap disantap siapapun yang datang di lobi di lantai hotel itu. Nah pulang pegawai-pegawai menuangkan gahwah, tahu gahwah Bu? Dan ke Makkah berataan. Andok gelas kecil-kecil buat makan roti, minum gahwah, kopi. Setelah itu kalau di Makkah tuh umumnya hari pertama tuh iba habis makan-makan tadi langsung bukahan ke mana Bu, tulakan ke maklak ke kuburan Ummul Mukminin. Berdesakan ulun jaka dakwah mang japai lawangnya itu. Saking berjejal orang masuk ke maklak, ziarah ke makam maklak. Mamutih boy nah kayak di musim haji. Nah itu orang ziarah kubur di Mekah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, nah itu aja toh. Ganti-ganti orang hibak masuk maklak. Kalau di Madinah bang hari raya, habis hari raya Idul Fitri kembali ke hotel, banyak siapan kue-kue yang sangat lezat. Sak hendak mengambil kue barauk, anak buah mengambil. Sak hendak mengambil kena keluar lagi makanan itu tadi. Nah siap pulang dituangkan gahwah kopi. Setelah itu kamana tulakan sunyi, tulakan ke Raudah. Penuh Raudah ibu penuh buah di hari raya. Ada antri penuh berdesakan. Sebahagian yang kalau masuk ke baki, penuh baki dengan manusia. Baki itu kuburan para istri Nabi, kuburan keluarga Rasulullah. Lebih 10.000 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga berkubur di Makkah. Lebih 10.000 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga kada bisa berkubur di Baqi al-Gharqad.
Dan kita ke Madinah kedatangan berkat umi kita yang kita cintai. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, ada halal bihalal. Jadi istimewa kita punya acara tradisi di Indonesia ini halal bihalal. Tujuannya supaya kita memperoleh makna Idul Fitri. Id artinya kembali, fitri berarti suci. Bagaimana kita ini bisa suci? Manusia ini buat terlibat dalam perbuatan dosa dua macam. Pertama, kita sering berdosa kepada Allah. Betul apa betul? Apa nang disuruh sidin bahanut kada tagawi lalai manggawi berdosa kita lan Allah. Apa yang dilarang oleh Allah tagawi, dosa banyak lawan Allah. Namun Allah Maha Pengasih Penyayang. Apabila kita bertobat dengan taubatan nasuha, pertama menyesal, yang kedua bertekad kada hendak lagi memiliki perbuatan dosa, kemudian menyempurnakannya dengan menuntut ilmu agama. Sebab orang tagawi dosa lantaran kada banyak kada tahu bahwa ini haram, tahu tagawi dikira baik padahal salah. Menyempurnakannya dengan menuntut ilmu agama, kemudian banyak membaca istighfar. Jika dosa kita kepada Allah ketinggal sholat nang 5 waktu, wajib diqadha. Jadi kalau kita mengqadha sholat itu gue mulai zuhur, karena pertama kali perintah turunnya sholat zuhur di hari Senin. Jadi zuhur 4, asar, pulang dan seterusnya. Apabila kita dahulunya tak tinggal puasa Ramadan, wajib sesegeranya dibayar. Apabila pelanggar tahun ini, nah misalnya Ramadan tadi kita 6 hari kada puasa, kasihkan apa-apa nang digawi sampai Ramadan berikutnya, kita tetap wajib mengqadha, tapi ditambah fidyah ulang. Fidyah. Jadi kalau di Departemen Agama, Kementerian Agama untuk wilayah Banjarmasin, fidyah tuh kalau dinilai lawan duit, sekitar 30.000 rupiah. Ayo pian talambat misalnya 30.000 rupiah. Ini senang tadi kita tinggal 6 hari sampai Ramadan akan datang kada tagawi, tetap wajib membayar puasa Ramadannya, ditambah 6 kali 30.000. Berapa Bu? 6 kali 30.000 banyak belah, 180.000. Nah itu fidyahnya. Bila terlanggar sampai 2 tahun, 2 kali lipat pulang bayarnya. Nah, jadi ada sanksinya. Kali taruh suaminya banyak banget kali-kaliannya. Nah, ibu-ibu, dosa kita kepada Allah terampunkan dengan bertobat. Apalagi plus pulang puasa Ramadan. Apalagi pulang hari raya. Rasulullah bersabda, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, apabila selesai puasa Ramadan 30 hari, ada nang 29, kalau ulun 31 hari tadi puasa, karena di Banjarmasin di Indonesia puasanya hari Selasa, kami di Mekah puasanya hari Senin. Jadi lucu ulun pula puasa 31 hari. 4 tarus lu kada nak ngambil nang sedikit. Ini belapi umian. Nah, begitu aja Nabi umat Muhammad selesai puasa Ramadan, lalu mereka keluar rumah untuk melangsungkan salat Id. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ujar Allah taala, ya malaikati, wahai seluruh malaikat, setiap pekerja akan mendapatkan upah, dan hamba-hambaku baru saja menyelesaikan puasa Ramadan, mereka keluar rumah untuk melangsungkan salat Idul Fitri. Maka ujar Allah, wahai sekalian para malaikatku, ishhadu, kalian semua aku jadikan saksi, di mana hamba-hambaku keluar rumah memohon supaya dosa-dosanya diampuni. Betul apa betul Bu? Supaya dia diberikan ganjaran pahala. Wahai seluruh malaikatku yang ada di langit dan di bumi, kalian semua aku jadikan saksi
qad ghafartu lahum, sungguh aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka semua. Alhamdulillah, untungnya kita jadi umat Nabi Muhammad budi ampuni dosa. Sesungguhnya ujar Nabi, setiap hari raya Idul Fitri syaitan, raja syaitan bakuriak sehabis suara, lalu berdatanganlah iblis-iblis, setan-setannya. Wahai paduka, ujar anak buah iblis nih, apakah yang menyebabkan baginda berteriak sehabis suara? Kami akan menghancurkan orang yang membuat paduka berteriak. Lalu datangan setannya lawan rajanya. Ujar kepala iblis, tidak ada apa-apa kecuali aku kecewa. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari ini. Amin. Oleh karena itu aja Nabi, ijtahidu wahai seluruh umatku, bersungguh-sungguhlah kalian bersedekah di suasana hari raya Idul Fitri. Bersungguh-sungguhlah kalian beramal taat, menjauhi dosa dan maksiat, dengan bersolat, dengan berzakat. Banyak nama zakat pula hari raya, karena Nabi menyuruh dengan berzakat, dengan bertakbir, bertahlil. Sesungguhnya ujar Nabi, Allah mengampuni dosa kalian. Amin. Dan mengabulkan doa-doa kalian, dan Allah memandangi orang-orang yang selesai puasa Ramadan lalu melangsungkan salat Id dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Kita berharap mudahan dosa kita oleh Allah habis sudah diampuni. Tinggal satu yang harus kita selesaikan. Sudah satu, yang satu ini lagi, berarti dua macamnya jangan selesai ini, berhak kita mendapat faedah. Yang kedua, kita sering terlibat dosa sesama manusia. Mungkin kita pernah menggibah sidin, si ibu itu kamu ini ya jangan kasih mandangan searik sidin, itu namanya ghibah. Al-ghibatu asyaddu minaz zina. Menggibah orang itu dosanya lebih besar daripada berzina. Nauzubillah. Kenapa aja sahabat? Kalau kita menggibah orang atau menggibah sidin, itu mendengar sidin, sakit hati sidin, itu dosanya lebih berat daripada dosa orang berzina. Kenapa? Karena ujar Nabi, kalau dia berzinanya melanggar hukum Tuhan, bertobatnya taubatan nasuha, diangkat temennya jadi wali. Kalau menggibah sesama saudara muslim, Allah kadang maampuni, kecuali orang yang digibah tadi maafi. Berat ulun manusianya, kalau Allah tuh mudah aja urusannya. Jadi di suasana Ramadan, usai Ramadan, suasana hari Fitri, kita kumpul nang kainina, mudahan mahimpungi Rasulullah. Apalagi sudah menyalawat, alhamdulillah, kita termasuk orang yang dipandang oleh Allah, dipandang oleh Rasulullah, dipandang oleh ahlul baitnya Rasulullah dengan pandangan rahmat. Siapa yang dipandang oleh Allah, dipandang oleh Rasulullah, dipandang oleh ahlul bait Rasulullah dengan pandangan kasih sayang, orang itu kada disiksa buat selama-lamanya. Amin ya Rabbal. Nah, senang apa senang, Bu? Masya Allah, senang benar. Dosa sesama kita nih, nah, maukah saling bermaafan? Maukah saling merelakan? Nah, ini orang Idul Fitri. Bila dosa di antara sesama kita ikhlas, ridho, lapang dada, saling maafkan, habis dosa di antara sesama manusia. Dosa lawan Allah sudah diampuni dengan puasa Ramadan, apalagi tambah hari raya, pulang salat Id, pulang, dosa sesama kita dimaafkan dengan saling rela merelakan. Habis dosa. Orang itu kharaja min zunubi kayoma waladatu ummu. Orang itu keluar dari dosanya seperti anak bayi yang baru lahir. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang ulun muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Anas bin Malik, umatku memiliki beberapa hari raya. Selain daripada hari raya Idul Fitri, ada lagi hari raya yang lain. Mau tahu ibu-ibu?
Yang pertama ujar Nabi, apabila hari yang kita lewatin, hari ini seharian kita kada berbuat dosa, ini namanya hari raya, hari yang patut kita bersyukur dan Allah karena kita kada manggawi dosa. Yang kedua, apabila kita kena waktu dekat sakaratil maut, ditolong oleh Allah kawa membaca 2 kalimat syahadat, dapat kita membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah, ujar Imam Syafi'i sempurnakan dengan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggal kita kada ada lagi nang diucap, walaupun sekadar la ilaha illallah, apalagi ditambahi dengan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, orang itu awayadkhulul jannah bighairi hisab, orang tuh dijamin sudah masuk surga kada berhisab. Amin. Dan akhir hayat kita kena nih dimudahkan oleh Allah berkatu babah kita, umi kita Syarifah Masra ala besi, dan kita diberi husnul khatimah pada itu hari raya. Yang ketiga ujar Rasulullah, hari raya selain Idul Fitri, Idul Adha, yaitu apabila kita selamat daripada huru hara hari kiamat, lalu selamat waktu melewati titian siratal mustaqim yang panjangnya 1500 tahun perjalanan, lebih halus daripada rambut sebelah dibelah 7, lebih tajam daripada benda yang tajam. Dan Umi Ai doakan saya selamat barataan waktu melewati titian siratal mustaqim. Yang ketiga, apabila kita diperkenankan masuk surga, bebas daripada api neraka. Itu hari kegembiraan yang luar biasa. Yang kelima, manakala kita masuk surga, Allah berkenan membukakan 70.000 hijab, sehingga kita diperkenankan melihat zat Allah Ta'ala yang wajibil wujud adanya, yang bersifat mukhalafatu lil hawadisi laisa kamisli syai'un. Allah membuka hijab, Allah kada bahajat tempat koi, Allah ada di surga. Cuma waktu kita di surga itu kita kena dibukakan hijab melihat kesempurnaan zat Allah. Apabila kita diperkenankan melihat kesempurnaan zat Allah, maka muka kita berbinar-binar tambah cantik. Amin. Pulang ke istana masing-masing, ujar suami kita tambah ganteng boy. Mbak diperkenankan melihat zat Allah ini. Ujar nang bini ni kahimungan, demi Allah wahai suamiku, tak paling bapak dia untung benar pian ni jejat dapat ulun. Ataunya untung benar ulun dapat pian kan kayak itu umi ipahai. Saking himungnya kita tak paling-paling dulu tersalah bapak dia. Dan kita orangnya gitu. Amin. Untung benar pian ni abahnya aja dapat aku. Jadi ujar nang bini, beruntungnya aku mendapatkan dirimu wahai istriku, karena cantiknya tidak ada bandingannya, karena zat Allah Subhanahu wa taala adalah keelokan yang tiada taranya di dalam surga. Amin ya rabbal. Ini yang bisa Allah sampaikan, mudah-mudahan besar manfaatnya kita, dan kita ucapkan selamat hari Idul Fitri, minal aidin wal faidin. Minal aidin, kembali suci bersih tanpa noda, wal faizin, mendapat keberuntungan yang luar biasa, memperoleh gelar takwa. Amin ya rabbal alamin.